Suatu hari yang cerah dan penuh harapan baru, matahari mulai menampakkan sinarnya. Terdapat sebuah perumahan yang sederhana, di mana di rumah tersebut dihuni seorang wanita muda yang bernama Sari. Dia berusia 23 tahun, berserta ibu dan seorang adiknya yang masih sekolah. Pagi itu, Sari terlihat sangat sibuk mengurus keluarganya sebelum menjalankan rutinitas pekerjaannya di sebuah perusahaan ternama. Dik, bangun Dik, kakak sudah menyiapkan sarapan. Kak, kita kapan bisa makan ayam lagi? Aku rindu masakan ibu. Nanti ya Dik, doakan kakak bisa kerja lebih keras lagi. Sari nak, sudah cukup ibu menyedihkanmu. Tidak Bu, kalau bukan Sari siapa lagi? Kamera menyorot kalender di dinding dengan banyak tanggal yang dicoret, simbol rutinitas berat Sari. Sari berpamitan dengan ibunya untuk pergi bekerja. Setiap hari, Sari berjalan melewati jalan yang sama dengan memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya. Ia harus menjadi tulang punggung keluarga dan harus menghidupi ibunya yang sakit-sakitan serta adiknya yang masih bersekolah, hingga membuat Sari harus bekerja lebih giat. Suatu ketika, Pak Jaya datang menegur Sari. Sari, kenapa kamu tidak lembur malam ini? Padahal malam ini semua orang lembur. Maaf Pak, ibu saya sedang sakit jadi butuh perhatian di rumah. Jangan banyak alasan. Kamu tidak akan bertahan lama di sini kalau kamu tidak mengikuti aturan. Di ruang istirahat, Sari bertemu dengan temannya yang baru saja dipecat. Sari, aku dipecat. Kata mereka aku terlalu banyak menuntut banyak hal. Cuti melahirkan bukanlah hak perempuan di sini. Tapi Maya, aku takut jika aku menuntut hak-hak kami, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Ibu aku sakit, adik aku sekolah, maka aku bisa kehilangan pekerjaanku. Siapa yang harus menafkahi mereka kalau bukan aku? Kita perempuan, Sari. Mereka tahu kalau kita hanya akan diam. Dan kalau kita hanya diam, mereka akan terus menindas kita. Suatu ketika, Sari memberanikan diri untuk berbicara kepada Pak Darman selaku pemilik perusahaan. Pak Darman, saya ingin berbicara soal hak karyawan di sini. Kami bekerja keras setiap hari di sini, tetapi kami tidak mendapatkan hak yang layak, termasuk hak lembur dan juga cuti melahirkan. Kamu pikir kamu bisa mengatur saya? Kalau kamu tidak suka, silakan pergi saja. Sari bertemu dengan beberapa karyawan di ruang rahasia. Mereka membahas protes damai. Kita harus bersuara. Jika kita diam, kita tidak akan pernah diakui. Ini bukan hanya hak kita, ini hak perempuan di sini. Tapi jika kita melawan, kita bisa dipecat. Aku punya anak, Sari. Kita semua akan kehilangannya. Tapi, jika kita tidak berjuang dari sekarang, tidak ada lagi masa depan untuk kita. Kita harus bersuara. Jadi, kita harus sama-sama berjuang untuk memperjuangkan hak kita. Hidup perempuan yang melawan! Halo pemirsa, liput
News kembali hadir. Di sebuah perusahaan di kota telah terjadi ketidakadilan terhadap karyawan perempuan, di mana karyawan perempuan tidak bisa mendapatkan hak-hak dalam perusahaan tersebut. Aksi demo dimulai. Karyawan dan wartawan datang meliput. Maaf Mbak, unjuk rasa ini dalam menuntut hal apa? Perempuan di sini sudah lama di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Kami tidak meminta hal yang lebih. Kami hanya meminta hak yang layak kami terima. Kami meminta untuk bisa berkembang dan harus dihargai. Oke, kita akan memenuhi beberapa tuntutan kalian. Tapi ingat, ini demi menjaga citra kantor ini, bukan untuk kalian. Mereka merasa lega. Di rumah, adik menunjukkan nilai yang baik. Sang ibu pun tersenyum bahagia setelah meminum obatnya. Aku ingin menjadi seperti dirimu yang kuat dan pemberani. Jadilah dirimu sendiri, Dik. Tapi harus bisa memperjuangkan apa yang benar. Keesokan harinya, Sari berjalan ke kantor dengan penuh bangga dan harapan. Keadilan adalah hak semua manusia. Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya. Jangan pernah takut untuk melawan. Jika bukan kita yang memperjuangkan keadilan, lalu siapa lagi dan kapan lagi? Percayalah, meskipun sulit dan penuh rintangan, keadilan pasti akan datang menemukan jalannya.